Baik, mari kita mulai acara kebaktian kita bulan keluarga dari Batak Wilani di rumah Bapak Fauzi Putar dan keluarga semuanya. Acara kita pada siang hari ini bulan keluarga yang pertama saat teduh, yang kedua menyanyikan lagu PKJ nomor 27 ayat 1 sampai yang kedua. Urutan yang ketiga, dua pembukaan yang dibawakan oleh saudari Erika Guru Simajuta. Yang nomor keempat, bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 455 ayat 1 yang berjudul Harap akan Tuhan. Yang kelima, pembacaan Alkitab dari Wahyu 21 ayat 1 sampai yang ke-8 yang dibawakan oleh anak kami Fauzi Putar. Yang keenam, renungan singkat atau judul pengharapan yang dibacakan oleh saudari Mak Fauzi Putar sampai dengan selesai. Yang ketujuh, bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 445 ayat 3 yang berjudul Harap akan Tuhan juga. Yang urutan ke-8, dua syafaat dan dua penutup yang dibawakan oleh saudari Risardo Guru Situmora. Yang ke-9, nyanyian dari Kirim Jemaat dari 344 ayat 1 sampai yang ke-4. Judulnya Ingat akan Nama Yesus. Demikian urutan acara kita pada siang hari ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita memulai acara ibadah kita pada siang hari ini. Kita saat dulu dan bernyanyi dari hidup dari PKJ nomor 27 ayat 1 dan kedua. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan ibadah keluarga dengan selamat tanpa adanya kurang suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai, kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhir acara ini berjalan dengan lancar, dan kiranya Tuhan menyertai kami supaya setiap apapun yang disampaikan oleh membawa renungan bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan
tertulis di Wahyu 21 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah yang tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Renungan untuk hari ini yang saya bacakan, pengharapan. Hidup seringkali tidak mudah. Ada banyak tantangan dan masalah yang kita hadapi, baik dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan, relasi, dan sebagainya. Ditambah ada banyak kebutuhan dan tuntutan zaman yang seringkali menekan kita pula. Dunia digital dan media sosial tidak hanya menuntut kita terus mengikuti perkembangan dan menyediakan kuota internet, tetapi juga mengikuti tren gaya hidup. Akibatnya banyak orang mengalami stres. Remaja stres jika apa yang ia unggah tidak juga mendapatkan tanda like atau suka. Apalagi jika ia dibully karena unggahannya. Bullying adalah kekerasan yang sangat berat untuk ditanggung, karena menusuk ke dalam diri pribadi korban. Orang bisa merasa putus asa karena selalu dikritik di dunia maya. Akibatnya ada orang yang kemudian bunuh diri karena tidak kuat menanggung tekanan hidup yang sangat keras dan kuat. Bagaimana kita menghadapi semua ini? Agar kita terhindar dari putus asa dan keinginan bunuh diri, ada satu kuncinya, pengharapan. Di kalangan orang Kristen dikenal istilah eskatologi yang berasal dari bahasa Yunani eskaton, yang berarti ajaran tentang hal-hal terakhir. Eskatologi merupakan usaha orang beriman yang penuh harapan Kristiani, memandang ke depan sebagai masa penyelesaian yang sempurna dan definitif dari masa sekarang ini. Pada zaman baru yang akan datang itu, segala sesuatu baik dan indah, adil dan damai. Maka semestinya pengharapan tentang akhir zaman itu membuat umat Kristiani bersukacita, termasuk dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Memiliki motivasi untuk menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan, serta hidup dekat dengan Tuhan. Namun sayangnya, ada banyak orang yang takut menghadapi akhir zaman itu. Wahyu 21 ayat 1-8 menjelaskan setelah semua gambaran yang mengerikan berlalu, muncullah langit yang baru dan bumi yang baru, menggantikan langit dan bumi yang lama yang sudah melarikan diri. Lalu Yerusalem baru turun dari surga, berhias seperti pengantin perempuan. Inilah impian orang Yahudi. Yerusalem yang telah hancur akan digantikan Yerusalem yang baru, yang lebih megah, indah dan kuat. Inilah pengharapan yang tidak pernah surut dalam hati orang-orang Yahudi. Lalu kemah Allah, kemah suci ada di tengah-tengah manusia. Artinya Allah tinggal bersama manusia, menyertai dan menjadi Allah bagi manusia. Maka tidak ada lagi air mata, maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita.
Yang lama telah berlalu, Allah menjadikan segala sesuatu baru. Kembali ditegaskan Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, sebagaimana abjad bahasa Yunani, memberikan air kehidupan dan memberikan kemenangan kepada orang yang percaya dan setia kepadanya. Sedangkan orang-orang yang jahat akan menerima penghukuman. Pertanyaan yang penting untuk diajukan adalah, apakah di surga tidak ada lagi penyandang disabilitas? Ada penyandang disabilitas yang berharap di surga tidak ada lagi penyandang disabilitas. Tubuhnya akan diubah menjadi tubuh yang baru, yaitu tubuh yang sempurna saat dia dibangkitkan. Sebaliknya, ada pula penyandang disabilitas yang membayangkan ia tetap memiliki tubuh sebagaimana ini ada sekarang ini. Namun yang pasti adalah di surga tidak ada lagi duka dan air mata, karena tidak ada lagi penghinaan yang diterima oleh penyandang disabilitas. Tidak ada lagi pengkategorian disabilitas yang menimbulkan diskriminasi. Tidak ada lagi yang mempersoal disabilitas. Semua orang hidup bersama dalam harmoni dan cinta kasih. Inilah pengharapan tentang masa depan yang semestinya menjadi tolak ukur untuk kehidupan masa kini. Maka keluarga dan gereja pun ikut berjuang mewujudkan kehidupan bersama. Penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas dalam cinta kasih, penerimaan dan penghargaan. Keluarga dan gereja dipanggil untuk membawa penghargaan bagi penyandang disabilitas maupun bukan penyandang disabilitas, di mana tidak ada lagi air mata, maut, perkabungan, rapat tangis, duka cita yang disebabkan berbagai sikap dan persoalan yang memecah belah, meminggirkan dan mendiskriminasi. Demikian untuk renungan hari ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat berkumpul di rumah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satupun. Tuhan Yesus, Engkau tahu ibadah kami yang kecil dan sederhana ini, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, supaya kami saling berhubungan erat, saling merangkul. Terlebih lagi Tuhan di bulan keluarga ini ya Bapa yang baik, biarlah kami satu dengan yang lain, saling peduli, saling menasihati, dan berdamai-damai. Biarlah Tuhan kami dapat merangkul, jika ada yang salah dan berkekurangan, biarlah kami juga dapat saling membantu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk saudara kami, anak penyandang disabilitas, ataupun orang dewasa. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan iman kepada mereka Tuhan, supaya mereka mempunyai pengharapan bahwa mereka dicintai Tuhan dan dunia ini. Biarlah juga mereka Tuhan mendapatkan pendidikan kesehatan di sekeliling mereka ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat
jemaatmu, serta Tuhan seluruhnya, kiranya kami tetap dalam tangan Tuhan dan kami dapat bersekutu di gerejamu. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk Bapak Pendeta kami, kiranya Bapak Pendeta kami semakin sehat dan juga Engkau berkati pelayanannya Bapak kemanapun dia pergi. Kami juga berdoa untuk ketua gereja dan semua pengurusnya, kiranya mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, Engkau yang berkati pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri, DPR, Bupati, dan jajarannya sampai ke bawah ya Bapak. Kiranya Engkau berkati mereka, berikanlah kepada mereka kebijaksanaan dan hati yang adil dan takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan negara kami ini semakin maju dan berkembang. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum bisa berkumpul di sini. Kiranya mereka terbuka hatinya Tuhan ke depannya, sehingga kami Tuhan dapat saling bertemu dan juga beribadah. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau berkati ibadah kami yang singkat ini, yang kecil ini. Kiranya Tuhan berkati selalu, semua ke depannya semakin lebih baik lagi. Tuhan Yesus, di atas permohonan kami ini, kami orang berdosa, mohon ampuni Tuhan dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak terkasih. Kiranya Tuhan Kau dengarkan doa dan ucapan syukur kami ini, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terus selamat kami yang hidup. Amin. Amin.